Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra. Kali ini akan melakukan presentasi yang berjudul pengaruh price to earning ratio dan price to book value terhadap harga saham LQ45 periode 2021 sampai dengan 2024. Latar belakang penelitian yang pertama, pasar modal sebagai alternatif investasi merupakan salah satu pilihan strategis bagi para investor untuk mengalokasikan dana mereka untuk memperoleh return yang optimal, khususnya pada instrumen saham. Kedua, pentingnya analisis fundamental. Analisis ini pendekatan yang menilai kesehatan dan kinerja perusahaan berdasarkan data keuangan, prospek usaha, dan kondisi industrinya. Tiga, PR dan PBV sebagai indikator valuasi. PER yang tinggi dapat mengindikasikan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. PBV yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa pasar menghargai perusahaan di atas nilai bukunya. Fokus penelitian kali ini secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik serta memberikan kontribusi dalam pembentukan pasar modal yang efisien, transparan, dan berbasis pada informasi fundamental yang kuat. Rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah PR berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45? Yang kedua, apakah PBV berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45? Yang ketiga, apakah PR dan PBV secara simultan berpengaruh terhadap harga saham LQ45? Batasan masalahnya, objek penelitian yaitu saham LQ45 pada periode 2021 sampai dengan 2024. Variabel yang digunakan itu price to earning ratio dan price to book value. Yang ketiga, data yang digunakan itu merupakan laporan keuangan perusahaan dan harga saham. Laporan keuangan diambil dari BEI, itu dari IDX. Selanjutnya, analisis yang digunakan itu regresi linear berganda. Tujuan penelitian kali ini yang pertama, menganalisis pengaruh price to earning ratio terhadap harga saham. Yang kedua, menganalisis pengaruh PBV terhadap harga saham. Yang ketiga, menganalisis pengaruh simultan PER dan PBV terhadap harga saham. Manfaat penelitian secara teoritis itu menambah literatur analisis investasi. Secara manfaat praktisnya bagi investor itu menjadi referensi dalam memilih saham yang potensial berdasarkan rasio valuasi. Bagi perusahaan itu menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan dalam kaitannya dengan persepsi pasar. Bagi akademisi memberikan dasar empiris untuk penelitian lanjutan yang relevan. Landasan teori. Yang pertama, harga saham mempresentasikan proyeksi investor terhadap kinerja masa depan, stabilitas keuangan, serta ekspektasi pertumbuhan laba perusahaan. Oleh karena itu, fluktuasi harga saham tidak hanya mencerminkan kinerja historis, tetapi juga harapan dan ketidakpastian pasar mengenai perusahaan. Yang kedua, PER itu menunjukkan seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti yang tadi, jika tinggi, maka ekspektasi pertumbuhan data yang tinggi, namun bisa juga menandakan harga saham yang terlalu mahal. PBV mengukur seberapa besar harga saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Pengaruh price to earning ratio dan price to book value terhadap harga saham. Yang pertama, PR dan PBV merupakan indikator utama dalam analisis fundamental. Pengaruhnya terhadap harga saham hanya bersifat empiris dan diperlukan pengujian data lebih lanjut. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan itu kuantitatif korelasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang seperti yang sudah disebutkan tadi, yang merupakan laporan keuangan dan harga saham. Laporan keuangan diambil dari situs IDX. Yang ketiga, teknik analisis menggunakan regresi linear berganda
dengan SPSS versi 25. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan populasinya yaitu dari perusahaan LQ45 yang konsisten pada 2021 sampai dengan 2024. Kriterianya itu purposive sampling. Total sampel yang digunakan 13 perusahaan dari total observasi 52 perusahaan. Pengolahan dan analisis data, itu input data pada Excel, melakukan perhitungan PR dan PBV, dilanjutkan diolah melalui SPSS. Itu selanjutnya ada uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena menggunakan angka dan perhitungan statistik. Regresi data panel dipilih untuk menganalisis hubungan antara variabel finansial yaitu PR dan PBV dengan harga saham selama 4 tahun pada perusahaan yang tergabung di indeks LQ45. Metode panel memiliki keunggulan karena menganalisis data antar waktu sekaligus antar perusahaan. Hal ini meningkatkan akurasi model dan memungkinkan peneliti melihat perubahan pola dari tahun ke tahun. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Masih ada. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data seperti yang disampaikan sebelumnya itu pertama dilakukan pengolahan data. Pertama data diinput dan dihitung awal dengan Microsoft Excel. Lalu dilanjut dengan SPSS untuk analisis statistik seperti regresi dan pengujian asumsi klasik. Berikut penjelasan lanjutannya itu statistik deskriptif, nilai maksimal, minimal, rata, dan standar deviasi. Analisis deskriptif digunakan untuk memahami karakteristik dasar dari data yang digunakan sebelum dilakukan uji regresi. Ini membantu dalam mengetahui sebaran dan kecenderungan data. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (KS) tes. Hasil uji dapat dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka residual dianggap berdistribusi normal dan model layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan dapat dilakukan transformasi atau pendekatan alternatif. Kedua, uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF dan tolerance yang diperoleh melalui output regresi dari SPSS versi 25. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode scatterplot antara nilai residual dan nilai prediksi yang dihasilkan oleh SPSS. Selanjutnya, uji autokorelasi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan durbin Watson. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk analisis data yang menghasilkan suatu keputusan. Manfaat uji hipotesis antara lain untuk membuktikan kebenaran dari suatu teori. Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Harga saham
sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi dikali PER ditambah maksudnya koefisien regresi 1 atau koefisien regresi PER ditambah koefisien regresi PBV ditambah error term. Selanjutnya koefisien determinasi atau R². Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependennya. Nilai R2 di atas 0,5 menunjukkan pengaruh yang kuat. Karena R2 mendekati 1, maka modelnya baik. Selanjutnya uji T atau parsial. Uji T digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel price to earning ratio atau price to book value berpengaruh terhadap harga saham secara individu atau parsial. Jika nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya uji F atau uji simultan. Uji F mengevaluasi apakah seluruh variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah 0,05. Selanjutnya operasionalisasi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel. Yang pertama maksud saya terdiri dari satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependennya atau variabel Y yaitu harga saham. Sedangkan variabel independennya yaitu price to earning ratio dan juga price to book value. Variabel dependen harga saham itu merupakan nilai pasar dari satu lembar saham suatu perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, harga saham digunakan sebagai indikator untuk mengukur nilai perusahaan yang tercermin dari persepsi pasar. Data harga saham yang digunakan yaitu data harga saham perusahaan-perusahaan yang termasuk di indeks LQ45 secara konsisten selama periode 2021 sampai dengan 2024. Variabel independen yang pertama atau X1 itu price to earning ratio. PER adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara harga pasar saham dengan laba bersih per saham. PER menunjukkan berapa besar investor bersedia membayar untuk setiap Rp1 laba untuk Rp1 laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya variabel independen yang kedua atau X2 itu PBV mengukur seberapa besar harga pasar saham dibandingkan dengan nilai buku per saham. Nilai buku per saham diperoleh dari selisih total aset dikurangi total kewajiban dibagi dengan jumlah saham beredar. PBV yang tinggi menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan lebih dari nilai kekayaan bersihnya, yang mencerminkan optimisme terhadap prospek bisnis perusahaan. Sebaliknya PBV rendah dapat
PBV rendah dapat mengindikasikan saham undervalue atau keraguan terhadap keberlangsungan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.